Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Haji Suroso SMM dan teman-teman semuanya yang telah hadir pada pertemuan virtual kali ini. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen 20D akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan judul materi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk membacakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Adelia Pitasari, kedua Anggi Noviandra, ketiga Apriani, keempat Atika Dwi Mabruroh, kelima Dwi Rahmadia Putri, keenam Elmira Deviani, ketujuh Fajar Sidik, kedelapan Husni Triadi, dan kesembilan Pramana Purbayaksa. Yang pertama di sini ada Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Undang-undang tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pada tahun 1746, untuk mempermudah perdagangan VOC di Nusantara, didirikanlah The Bank Van Lening. Kemudian pada tahun 1752, The Bank Van Lening berubah menjadi The Bank Courant and Bank Van Lening, yang merupakan bank pertama yang beroperasi di Nusantara. Pada pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles, mata uang Rijkssalder diganti menjadi Riel Spanyol. Lalu pada tahun 1813, mata uang Riel Spanyol diubah menjadi Ropiet Jawa. Pada periode 1815 sampai 1819, kondisi keuangan di Hindia Belanda memerlukan penertiban dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk lembaga bank. Tepatnya pada tahun 1819, kalangan pengusaha di Batavia, Hindia Belanda mendesak agar pemerintah mendirikan lembaga bank. Desakan didirikan lembaga bank oleh pengusaha di Batavia tersebut untuk memenuhi kepentingan bisnis mereka. Lalu pada 9 Desember 1826, Raja Willem I menerbitkan surat kuasa kepada Komisaris Jenderal Hindia Belanda, yang isinya perintah untuk membentuk bank berdasarkan wewenang khusus berjangka waktu atau oktroy. Atas dasar surat kuasa Raja Willem I tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai mempersiapkan berdirinya The Jeffers Bank. Setahun kemudian, tepatnya pada 11 Desember 1827, Komisaris Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan nomor 28 tentang oktroy dari Komisaris Jenderal Hindia yang mengatur ketentuan DJB. Dengan surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda nomor 25, pada 24 Januari 1828, ditetapkanlah akte pendirian DJB. Oktroy DJB pertama berlaku selama 10 tahun sejak 1 Januari 1828 sampai 31 Desember 1837. Setelah diberlakukan, pada 11 Maret 1828, DJB mencetak uang kertas pertama kali senilai 1.120.000 dengan pecahan uang kertas 1.000, 500, 300, 200, 100, 50, dan 25. Selanjutnya, usai oktroy ke-8, berlaku Dijavasje Bankwet atau singkatan dari DJB-wet dengan ketentuan-ketentuan barunya. Ketentuan baru DJB-wet salah satunya menitikberatkan di bidang sistem pembayaran di Hindia Belanda. Pada periode DJB-wet tersebut terjadi perkembangan yang pesat dengan lahirnya 16 kantor cabang. Menjelang kedatangan Jepang di Pulau Jawa pada tahun 1942, DJB-wet memindahkan asetnya ke luar Nusantara. Presiden DJB-wet yaitu Dr. Van Buttingha Vickers memindahkan semua cadangan emas ke Australia dan Afrika Selatan. Setelah Jepang masuk Nusantara, pemimpin tentara Jepang untuk Pulau Jawa di Jakarta memerintahkan likuidasi seluruh bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina lainnya. Selama tahun 1942 sampai 1944,
Untuk bank sirkulasi di Pulau Jawa dibentuklah Nanpo Kaihatsu Ginko yang bertugas mengedarkan infusion money. Adapun infusion money yang dicetak di Jepang terdiri dalam 7 denominasi, yakni 1 gulden hingga 10 gulden. Namun sebelumnya pada tahun 1945 pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, negara terbelah menjadi 2 pemerintahan, yakni Netherlands Indisch Civil Administratif atau singkatan dari NICA dan Republik Indonesia. NICA menugaskan Dejavasya Bank mengambil alih peran Nanpo Kaihatsu Ginko. Pada tanggal 19 Oktober 1945, wilayah yang dikuasai Republik Indonesia membentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia, di mana Yayasan 19 Pusat Bank Indonesia pada tahun 1946 melebur dalam Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi, dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober tahun 1946 Orang Republik Indonesia atau singkatan dari ORI diterbitkan pertama kali. Dengan keluarnya ORI ini, uang Jepang serta uang Belanda dinyatakan tidak lagi berlaku. Pemerintah pada tahun 1951 berniat untuk menasionalisasi DJB. Pada tanggal 19 Juni 1951, pemerintah pun membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Saya Priyani ingin menjelaskan tentang tugas DJB. Nah, tugas DJB saat itu adalah sebagai bank sirkulasi. Di sini juga pemerintah berniat untuk menasionalisasikan DJB. Lalu pada 19 Juni 1951, pemerintah pun membentuk Panitia Nasionalisasi DJB. Kemudian 15 Desember 1951 diumumkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi DJB. Nah, nasionalisasi ini dilaksanakan melalui pembelian 99,4% saham DJB senilai 8,9 juta gulden. Lalu pada September 1952, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Nah, pada 10 April 1953, Parlemen menyetujui RUU Pokok Bank Indonesia tersebut. Lalu Mei 1953, tepatnya tanggal 29, Presiden Soekarno mengesahkan RUU Pokok Bank Indonesia menjadi undang-undang atau UU. Nah, pada 1 Juli 1953 diberlakukanlah UU Pokok Bank Indonesia, sehingga sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia memiliki bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Nah, sebagai bank sentral, tentunya Bank Indonesia memiliki tujuannya sendiri, di mana salah satunya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai hal ini, tentunya bank pun melaksanakan tugas-tugasnya. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memerhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter. Pengendalian moneter sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melakukan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk tugas ini, bank memiliki otoritas dalam menyetujui penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan sistem pembayaran untuk memberikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi perbankan. Terkait tugas ini, bank memiliki otoritas dalam menetapkan ketentuan perbankan,
memberikan dan mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundangan. Bank Indonesia juga memiliki wewenang, yaitu yang pertama, kewenangan memberikan izin atau regulations. Dalam hal ini, Bank Indonesia berwenang dalam menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Wewenang ini meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Yang kedua, kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau right to regulate. Di sini, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan yang mengatur usaha dan kegiatan perbankan, baik dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat dan mampu mewujudkan jasa perbankan sesuai dengan keinginan masyarakat. Selanjutnya, visi misi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya atau kredibel secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. Selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sesuai dengan amanah pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang telah melahirkan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Lembaga independen ini akan ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, bursa efek atau pasar modal, modal ventura, perusahaan anjak piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun. Lembaga independen ini akan mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan dan non-value added volume 8 nomor 2 pada Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012 yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank dan Bapepam LK untuk lembaga keuangan non-bank. Dan OJK sendiri adalah institusi yang bukan hanya menyandang status independen atau berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya, yakni Bank Indonesia, yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun sekarang OJK memilikinya. Selain hal tersebut, OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut fee atau iuran dari lembaga keuangan yang diawasinya. Iuran tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional OJK. Dalam masa transisi ini, pada tanggal 1 Januari 2013, OJK akan mulai dengan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan non-bank, dan baru pada tanggal 1 Januari 2014 akan memulai tugasnya untuk mengawasi perbankan di Indonesia. Pada tahun 2013, anggaran operasional akan dialokasikan dari APBN. Baru pada tanggal 1 Januari 2014, biaya operasional lembaga tersebut akan dipungut dari lembaga keuangan yang diawasinya. Selama ini, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan tersebut seluruhnya atas beban Bank Indonesia, tanpa memungut dari lembaga perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN. Sehubungan dengan sistem baru kinerja institusi keuangan Indonesia yang notabene-nya adalah salah satu pilar sistem keuangan dan perekonomian bangsa, hal yang perlu dicermati terkait lahirnya lembaga baru, khususnya pada masa transisi penyerahan tugas-tugas adalah yang pertama ada wewenang penyidikan, yang kedua ada pungutan atau fee, sarana dan prasarana, acuan sistem
kerja atau best practice dan dalam lembaga tersebut dengan lembaga-lembaga yang ada pada negara lainnya. Tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Otoritas jasa keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai berikut. A. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. B. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. C. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. D. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Selanjutnya, poin E, melakukan penunjukan pengelola statuter. Penunjukan pengelola statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu lembaga jasa keuangan dinilai merugikan kepentingan konsumen, sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK dan konsumen. Poin F, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Poin G, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Contoh pelanggaran undang-undang ada pada bulan Februari. PT Rekapital Sekuritas Indonesia melakukan pelanggaran karena menyampaikan modal laporan kerja bersih yang menyesatkan OJK. Perusahaan tersebut dikenakan denda 700 juta dan pencabutan izin usaha sebagai perantara, pedagang efek, dan penjamin emisi efek. Terakhir, wewenang OJK adalah memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin perseorangan, surat tanda terdaftar, pengesahan, persetujuan, atau penetapan pembubaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa unsur nilai-nilai yang ada di OJK. Pertama adalah unsur integritas. Integritas adalah suatu hal yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dimana seorang pemimpin tersebut harus mengambil keputusan secara objektif, adil, dan mempunyai konsistensi yang sesuai dengan kode etik yang ada di organisasi. Yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antar kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Selanjutnya yaitu sinergi. Sinergi merupakan upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal maupun eksternal yang produktif. Kemudian inklusif. Nilai inklusif memberi makna keterbukaan dan menerima keberagaman, pemangku kepentingan, serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Nilai terakhir adalah visioner, yang bermakna memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau forward looking, dan serta berpikir di luar kebiasaan atau out of the box. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Anggaran OJK menurut Pasal 34 UU OJK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sehingga OJK memiliki kewenangan untuk memungut
fee dari lembaga keuangan yang diawasinya. Fee tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional lembaga yang baru lahir. Perbedaan Bank Indonesia dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia 1. Hanya mengawasi lembaga perbankan. 2. Biaya operasional bersumber dari intern Bank Indonesia. 3. Tidak memungut biaya dari bank-bank yang diawasinya. 4. Tidak memungut biaya dari proses perizinan yang diberikan kepada bank-bank. 5. Sebagai pengawasan perbankan, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus-kasus yang terindikasi penyelewengan, namun memiliki MOU dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung dalam penanganan tindak pidana di bidang perbankan. Sedangkan OJK, yang pertama, mengawasi lembaga bank dan lembaga keuangan lainnya. Kedua, biaya operasional dapat bersumber dari APBN atau pungutan fee dari lembaga yang diawasinya. 3. Akan memungut fee dari lembaga yang diawasinya untuk biaya operasionalnya. 4. Akan memungut biaya dari perizinan yang dikeluarkannya kepada lembaga keuangan yang diawasinya. 5. Sebagai pengawas lembaga keuangan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan atas kasus-kasus yang terindikasi penyelewengan. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia. Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral yakni bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang, dalam hal ini rupiah. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi atau pengaturan dan supervisi atau pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lalu, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berisi mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. UU ini juga memberi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai keuangan OJK. Dan sementara itu, pengaturan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.